Halo sahabat cerita. Kali ini Wahana Cerita akan menceritakan kisah tentang Lutung Kasarung. Lutung Kasarung yang dalam bahasa Indonesia berarti monyet kesasar ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari masyarakat Sunda. Bagaimana sih kisahnya? Yuk disimak. Alkisah di suatu kerajaan, ada seorang raja yang arif dan bijaksana. Ia bernama Prabu Tapa Agung. Sang Prabu mempunyai 7 orang putri yang semua cantik jelita. Dari ke-7 putri Sang Prabu, 5 di antaranya telah menikah dan menjadi permasyuri di kerajaan lain. Tinggal Purbararang dan Purbasari saja yang belum menikah. Namun, Putri Purbararang sudah mempunyai tunangan yang gagah dan tampan bernama Raden Indrajaya, putra salah seorang menteri kerajaan. Dalam beberapa hari terakhir, Prabu Tapa Agung terlihat sering duduk termenung seorang diri di atas singgasananya. Sepertinya ada suatu masalah besar yang membebani pikirannya. Melihat sikap sang Prabu tersebut, sang permaisuri berusaha menghibur dan memujuknya. "Kanda, sudah beberapa hari ini Kanda terlihat murung. Apa yang sedang Kanda pikirkan? Barangkali Dinda dapat membantu." Begini Dinda, Kanda sudah semakin tua. Kanda ingin menyerahkan urusan kerajaan kepada salah satu dari anak kita. Tapi Kanda bingung Dinda. "Bingung kenapa Kanda?" Prabu Tapa Agung pun bercerita kepada permasyurinya bahwa dia bingung untuk memilih di antara 2 putrinya. Apakah Purbararang atau Purbasari yang akan menggantikan kedudukannya? Menurut hukum yang berlaku di kerajaan, yang seharusnya menggantikannya adalah anak tertuanya, yaitu Purbararang. Akan tetapi, sang Prabu merasa Purbararang belum pantas menjadi seorang ratu karena sifatnya yang sombong, angkuh dan licik. Selain itu, ia juga sering memutuskan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya terlebih dahulu, sehingga sering menimbulkan kekacauan. Sang Prabu lebih senang jika putri bungsunya Purbasari yang menggantikan kedudukannya, karena dia seorang putri yang baik hati, arif dan bijaksana. Dengan pertimbangan tersebut, sang Prabu dan permaisuri memutuskan untuk memilih Purbasari menjadi ratu. Mendengar keputusan itu, Purbararang merasa marah dan tidak terima. Ia merasa lebih berhak untuk menjadi ratu karena ia adalah anak tertua. Ia pun pergi menemui tunangannya, Raden Indrajaya. "Kanda, ayah Anda telah pilih kasih. Ia lebih memilih Purbasari untuk menjadi ratu, padahal Dinda adalah putri tertua." Wah, ini tidak boleh dibiarkan Dinda. Dindalah yang semestinya menjadi ratu. "Apa yang harus kita lakukan, Kanda?" Kita harus menyingkirkan adikmu yang tidak tahu diri itu. Kemudian mereka meminta bantuan seorang penyihir yang bernama Nironde untuk membuat Purbasari sakit. Nironde pun bersedia melakukan aksi sihirnya karena tawaran bayaran yang besar dari mereka. Esoknya, Purbasari terserang penyakit aneh. Seluruh tubuhnya menjadi gatal dan dipenuhi bintik-bintik hitam. Sang Prabu yang melihat keadaan putri kesayangannya itu langsung memanggil para tabib istana untuk mengobatinya. Namun tak seorang pun yang berhasil menyembuhkannya. Kemudian Purbararang menghasut ayahnya agar Purbasari diasingkan ke tempat yang jauh. "Ayah, jangan-jangan ini akibat karena kita tidak menuruti adat hukum yang berlaku di kerajaan ini. Para leluhur telah murka dan mengutuk Purbasari. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini juga terkena kutukan," hasut Purbararang. Sang Prabu pun termakan hasutan putrinya. Akhirnya, dengan berat hati,
ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan terbebas dari kutukan. Keesokan harinya, Sang Prabu menyuruh patihnya untuk mengantar Purbasari ke hutan. Setelah membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari di hutan, patih yang baik hati itu memberi nasihat kepada sang putri untuk menenangkan hatinya. Tabahkan hatimu, Tuan Putri. Cobaan ini pasti akan berakhir. Paman akan sering datang kemari untuk mengantarkan makanan dan minuman untukmu. Terima kasih, Paman. Nasihat Paman membuat hatiku menjadi tenang. Sejak saat itu, Putri Purbasari tinggal seorang diri di tengah hutan. Untuk menghibur dirinya, ia bermain dengan hewan-hewan jinak di sekitar pondoknya. Mereka sering membantu sang putri untuk mencari buah-buahan di hutan. Pada suatu hari, ketika sang putri sedang bermain bersama para hewan, tiba-tiba ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya tanpa disadarinya. Rupanya, dia adalah seekor lutung. Kemudian, lutung itu datang menghampiri Purbasari. Alangkah terkejutnya sang putri ketika melihat lutung yang berwajah seram itu tiba-tiba berdiri di depannya. Ampun lutung, tolong jangan ganggu aku. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan mengganggumu. Purbasari pun tersentak kaget karena lutung itu dapat berbicara seperti manusia. Kamu siapa? Dan dari mana asalmu? Aku Guru Minda, putra Sunan Ambu dari Kahyangan. Aku telah melakukan kesalahan sehingga dibuang ke bumi dengan bentuk seperti ini dan kesasar di tengah hutan ini. Mendengar jawaban itu, hati sang putri pun menjadi tenang. Ia pun memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya. Purbasari memanggil si lutung dengan panggilan Lutung Kasarung, yang artinya lutung yang kesasar. Kemanapun sang putri pergi, Lutung Kasarung selalu menyertainya. Pada saat malam bulan purnama, secara diam-diam, Lutung Kasarung pergi ke suatu tempat untuk bertapa. Dalam tapanya, ia memohon agar penyakit Putri Purbasari dapat disembuhkan. Tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Tanah di sekitar ia bertapa tiba-tiba berubah menjadi sebuah telaga kecil. Airnya sangat jernih, sejuk dan harum. Esok paginya, ia segera menemui Putri Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga itu. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Mandilah di telaga ini Tuan Putri. Niscaya penyakit Tuan Putri akan sembuh. Karena air telaga ini mengandung obat kulit yang sangat mujarab. Karena ingin sembuh, Putri Purbasari langsung menceburkan diri ke dalam telaga itu. Benar saja, tak lama setelah berendam di telaga itu, seluruh bintik-bintik hitam di kulitnya langsung hilang, tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Kulitnya kembali bersih, halus, dan menjadi cantik seperti semula. Ia sangat heran bercampur gembira mengalami peristiwa ajaib itu. Terima kasih, engkau telah menyembuhkan penyakitku, ucap Purbasari dengan gembira. Sejak saat itu, Purbasari semakin senang dan sayang kepada si Lutung Kasarung temannya. Hingga pada suatu hari, sang patih datang ke hutan untuk melihat keadaan Purbasari. Betapa terkejutnya ia ketika melihat penyakit kulit sang putri telah sembuh. Ia pun kemudian mengajak sang putri untuk kembali ke istana. Tuan Putri, sesuai dengan pesan Sang Prabu, Tuan Putri diminta untuk kembali ke istana. Awalnya Putri Purbasari menolak untuk kembali ke istana. Namun setelah didesak oleh sang patih dan dibujuk oleh Lutung Kasarung, akhirnya ia pun memenuhi ajakan tersebut. Baiklah Paman, aku bersedia kembali ke istana. Tetapi Lutung Kasarung juga harus ikut.
dialah yang telah menyembuhkan penyakitku. Baiklah, Tuan Putri. Paman kira Sang Prabu pasti tak keberatan jika Tuan Putri mengajak Lutung itu ke sana. Akhirnya, Putri Purbasari bersama Sang Pati dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Setibanya di istana, mereka disambut gembira oleh seluruh keluarga istana, kecuali Purbararang dan Raden Indrajaya. Purbararang pun mempunyai akal dengan membujuk ayahnya agar mengadakan sayembara. Ayah Ananda keberatan jika Purbasari yang dinobatkan menjadi ratu. Agar adil, sebaiknya diadakan sayembara. Pemenangnya akan memimpin kerajaan, sedangkan yang kalah akan menerima hukum pancung. Sang Prabu pun mengabulkan permintaan putri sulungnya. Dalam sayembara tersebut, Purbararang menantang Purbasari untuk mengikuti 2 perlombaan, yaitu lomba memasak dan lomba panjang rambut. Purbasari pun terpaksa menerima tantangan itu karena diminta oleh ayahnya. Jangan khawatir Tuan Putri, aku akan menolongmu. Terima kasih Lutung. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh rakyat kerajaan telah berkumpul di halaman istana karena ingin menyaksikan sayembara tersebut. Perlombaan pertama adalah lomba memasak. Yang dinilai dalam lomba ini adalah masakan siapa yang paling cepat disajikan dan lezat rasanya, maka dialah pemenangnya. Ketika semua bahan-bahan dan perlengkapan memasak telah disiapkan, wasit pun memukul gong sebagai tanda permulaan dimulai. Purbararang pun segera meracik bumbu-bumbu yang telah disediakan dengan lincahnya. Ia dibantu oleh puluhan pelayan istana, sedangkan Putri Purbasari hanya ditemani oleh Lutung Kasarung. Dalam waktu tidak beberapa lama, Putri Purbararang hampir menyelesaikan masakannya. Putri Purbasari pun mulai panik. Melihat hal itu, Lutung Kasarung segera mengeluarkan kesaktiannya. Ia segera memanggil para bidadari di Kayangan agar turun ke bumi untuk membantu Purbasari tanpa diketahui oleh seorang pun. Berkat bantuan para bidadari, Purbasari mampu menyelesaikan masakannya terlebih dahulu dan rasa yang lebih lezat. Ia pun dinyatakan sebagai pemenang dalam lomba memasak tersebut. Memasuki perlombaan kedua, yaitu lomba adu panjang rambut, Putri Purbararang merasa tidak mau kalah lagi oleh adiknya. Dengan penuh percaya diri, ia segera melepas sanggulnya. Rambutnya yang hitam dan lebat pun terurai hingga ke pertengahan betisnya. Ayo Purbasari, lepaslah sanggulmu. Kali ini kamu tidak akan mampu mengalahkanku, teriak Purbararang dengan angkuh. Mendengar itu, Putri Purbasari hanya terdiam sambil menunduk. Ia merasa kurang percaya diri karena ia tahu rambutnya hanya sebatas punggungnya saja. Kenapa diam saja wahai Tuan Putri? Kali ini aku pasti kalah. Rambutku lebih pendek, hanya sampai di punggung. Tenang Tuan Putri, aku akan manggil bidadari untuk menyambung rambutmu. Kemudian datanglah para bidadari yang tak terlihat oleh rakyat dan penghuni kerajaan lainnya, menyambung rambut Purbasari. Ketika Purbasari melepas sanggulnya, maka terurailah rambutnya yang hitam berkilau, halus bagaikan sutra, serta panjang hingga ke tumit. Melihat itu, Purbararang pun menjadi malu dan merasa terpukul karena kembali dikalahkan oleh adiknya. Namun, ia tidak kehabisan akal. Ia kembali membujuk ayahnya agar diadakan satu perlombaan lagi, yaitu lomba ketampanan calon suami masing-masing. Jika Purbasari masih mampu mengalahkanku dalam perlombaan ini, maka aku akan menerima kekalahan ini dan bersedia untuk dipancung. Mulanya Prabu Tapa Agung ragu untuk memenuhi keinginan Purbararang, karena ia tahu Purbasari belum mempunyai pasangan, apalagi tunangan.
Jikapun pada saat itu ia ditunangkan dengan siapapun di negeri itu, tetap tidak seorang pun yang melebihi ketampanan Indrajaya. Meski demikian, Purbasari tetap bersedia mengikuti lomba tersebut dan sang Prabu pun menyetujuinya. Perlombaan pun dimulai. Dengan bangga, Putri Purbararang kembali memasuki arena perlombaan sambil menggandeng tangan tunangannya. Wahai seluruh rakyatku, saksikanlah ketapanan dan kegegahan tunanganku Indrajaya. Akulah yang akan menjadi ratu negeri ini, karena tak seorang pun yang mampu mengalahkan ketampanan tunanganku ini. Seluruh hadirin pun mengakui bahwa Indrajaya adalah seorang pemuda yang tampan. Tak seorang pemuda pun di negeri itu yang melebihi ketampanannya. Mereka sudah menebak Purbasari akan kalah dalam perlombaan kali ini. Anehnya lagi, ketika diminta untuk menunjukkan calon suaminya, Purbasari justru menarik tangan Lutung Kasarung masuk ke arena perlombaan. Inilah calon suamiku. Ya, ini calon suamiku. Hai Purbasari, apakah tidak ada lagi calon suami yang lebih jelek dari Lutung itu? Kata Purbararang dengan nada mengejek. Mendengar ejekan itu, Lutung Kasarung pun menjadi tersinggung dan marah. Ia tidak terima Putri Purbasari dipandang rendah seperti itu. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena rupa wajah dan bentuknya yang sekarang pun merupakan hukuman dari Kahyangan karena kesalahannya sebelumnya. Namun tiba-tiba keajaiban terjadi. Sekelebat cahaya menghantam sang Lutung. Tak berapa lama kemudian, wujudnya berubah menjadi manusia kembali. Sang Lutung Kasarung berubah menjadi Guruminda seperti semula. Seorang pemuda Kahyangan yang sangat tampan dan gagah. Semua yang hadir terkejut sekaligus terpesona melihat ketampanannya. Ternyata hukuman berupa kutukan yang dijatuhkan kepadanya akan hilang jika ada seorang wanita yang bersedia mengakui dan menjadikannya sebagai pasangannya. Purbasari pun kembali memenangkan sayembara tersebut dan berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara itu, Purbararang dan tunangannya harus bersiap menerima hukuman pancung atas kekalahan mereka. Namun Purbasari adalah seorang putri yang baik hati dan pemaaf. Ia tidak tega menghukum kakak kandungnya sendiri. Bahkan ia tetap mengizinkan kakaknya untuk tetap tinggal di istana bersamanya. Akhirnya Putri Purbasari pun dinobatkan menjadi ratu kerajaan. Ia pun menjadi seorang ratu yang arif dan bijaksana, sehingga seluruh rakyatnya senantiasa hidup makmur, damai, dan sentosa. Begitulah kisah dongeng Lutung Kasarung yang melegenda. Sampai ketemu lagi dalam kisah menarik lainnya ya.